sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Di podcast ini kita akan ngobrol santai yang akan membahas berbagai topik perihal perempuan dan anak, dari mulai edukasi, isu-isu terkini, dan juga tokoh-tokoh inspiratif. Nah, sahabat perempuan dan anak, di episode kali ini spesial sekali karena kita sudah kedatangan Ibu Fani dan juga Mama Joyce. Apa kabar Ibu dan juga Mama? Luar biasa. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Bagaimana perasaannya sampai Jakarta? Panas ya? Atau lebih panas di sana? Lebih panas di Maluku Tenggara. Oh, oke. Di sini adem karena mungkin AC kali ya. Sahabat perempuan dan anak, di episode kali ini spesial sekali. Kita akan ngobrol lebih dekat, nggak cuma soal program dan juga kebijakan, tetapi juga tentang perjalanan beliau, Ibu Fani dan juga Mama Joyce, sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan perempuan inspiratif, terutama untuk kategori perempuan pesisir tahun 2025 tahun ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Fani, silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pani Moni. Saya Ketua Poklasar Dulatama sekaligus Ketua BPOS atau Badan Saniri di desa saya. Saya di sana sering mengelola hasil tangkapan. Luar biasa. Selanjutnya boleh Mama Joyce. Halo sahabat perempuan dan anak, salam hangat dari saya Joyce Esuru, datang dari pedalaman Kaimana, Papua Barat. Di sana saya hanya keseharian sebagai seorang pendeta yang juga memperhatikan kehidupan para perempuan, nelayan, dan aktivitas keseharian mereka. Sungguh luar biasa ketika mereka ada sama-sama dengan kita memotivasi mereka. Saya adalah sekretaris kelompok Serafim Bofuer Teluk Arguni. Keseharian saya adalah ketua klasis GPI Papua Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Luar biasa, jauh-jauh dari Papua dan juga Maluku Tenggara dan juga Maluku Tenggara. Tentunya sudah merasakan vibe Jakarta ya. Apa perbedaannya Jakarta dan juga di Papua dan juga Maluku, Ibu dan juga Mama? Kalau di daerah saya, perbedaannya dengan di Jakarta itu cukup jauh ya. Kenapa saya bisa katakan cukup jauh? Karena di sini bisa dikatakan mempunyai semua aspek kehidupan yang begitu luas, punya pemasaran yang begitu luas, punya penghasilan, punya lowongan kerja yang begitu luas dibandingkan dengan di daerah saya. Di daerah saya itu bisa dikatakan kecil, apalagi di desa saya. Di desa saya tuh bisa dikatakan itu desa yang kemiskinan ekstrimnya yang terlalu besar ya. Dengan penghasilannya kecil. Di desa saya juga tidak mempunyai air. Airnya itu ada ketika musim barat. Jadi kita minumnya itu air hujan. Tetapi ketika tidak ada musim barat, musim timur, kita harus ambil ke kampung tetangga. Jadi kalau di Jakarta itu cukup enak ya, beda dengan kita yang ada di sana. Tapi luar biasa sekali ya Mama Fani, Ibu Fani, dengan latar belakang yang luar biasa bisa sampai ke Jakarta dan kemarin menerima penghargaan perempuan inspiratif tahun ini. Kita akan kulik lebih lanjut soal itu. Mungkin Mama Joyce, dari tadi saya pengen cerita banyak nih hari ini. Boleh Mama Joyce, silakan. Ibu kota negara. Iya. Saya pedalaman, jauh sekali perbedaannya ya. Tapi kami mendengar Mama Joyce sebelumnya kan tinggal di kota ya? Ya. Di mana Mama Joyce? Saya di kota kabupaten. Di Papua juga? Ya, kabupaten, masih di Papua Barat juga. Masih di Papua Barat. Ya. Lahir besar di kota. Lalu dalam perjalanan karir kependetaan, berkeliling dari suatu tempat ke tempat lain. Masih di wilayah kota juga. Dan kali ini saya bertugas ke pedalaman. Nah, di pedalaman itu, dengan segala keterbatasan itu, saya harus buat apa? Kalau untuk saya mau menyamakan dia dengan kota, maaf.
Kalau saya berpikir untuk pencapaian lebih tinggi itu terlalu mimpi ya, saya bermimpi indah. Tapi yang saya harus lakukan adalah saya harus mengupayakan yang tidak ada itu menjadi ada. Pada dasarnya semua instansi memang sudah masuk ke wilayah tempat tinggal kami sekarang di pedalaman itu. Betul. Mereka sudah masuk, sudah membuat berbagai macam kegiatan. Tetapi rencana tindak lanjut dari itu apa? Itu yang tidak ada. Nah, Mama Joyce, kalau dari kota menuju ke tempat Mama Joyce itu bagaimana aksesnya sekarang? Aksesnya saya harus menggunakan by taxi. Di sini apa kita sebut? Kalau di sini taksi kayak berarti di Argo ya. Iya. Kalau kami di Papua itu angkot. Kan sebut taksi. Gak apa-apa, Mama Ya. Joyce, lebih keren. Itu saya menggunakan kendaraan itu 1 jam dari pusat kota ke pinggiran. Dan ke pinggiran by longboat ke tempat tugas saya itu 3 jam perjalanan. Tidak ada transportasi, akses darat belum ada dari pusat kota ke pedalaman itu. Tapi kalau musim angin kami perlu 4-5 jam untuk sampai ke situ. Tapi karena masuk teluk ya, Iya. teluk tapi guncangannya juga cukup kuat ketika musim barat. Ya, kalau musim timur masuk malah terlindungi, tapi kalau musim barat tidak ini. Angin Justru kencang, tugas ya? di tempat itu kami bisa membaca tanda-tanda alam. Oh ini sebentar lagi hujan. Oh ini nanti air pasang nanti akan begini ya. Berarti naturally menjadi BMKG, Ya. sahabat perempuan dan anak. Nah, tadi kita sudah mendengar background bagaimana kondisi di wilayah masing-masing. Nah, kami mau mendengar nih perjalanan menuju mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif. Tentunya tentunya pasti ada hal yang sangat spesial yang dilakukan oleh Ibu Fani dan juga Mama Joyce. Mungkin dari Ibu Fani dulu, artinya Ibu Fani dari kecil hidup di lingkungan nelayan ya, kami tarik info. Boleh diceritakan seperti apa? Ya, saya dari kecil dari sejak lahir sampai besar saya berada di kalangan keluarga masyarakat nelayan di Pulau Pesisir. Di sana tuh saya cukup merasakan kehidupan yang ada di sana. Kehidupannya itu yang begitu sulit. Sulitnya kenapa? Kami mempunyai kekayaan laut, akan tetapi kadang pendapatan kami itu tidak ada karena pasar yang begitu jauh dari jangkauan desa kami ke kota itu jauh. Terus kadang di desa kami itu tidak terlalu dilibatkan ya, pokoknya tidak terlalu dilibatkan dalam kecimpung kegiatan-kegiatan apapun. Makanya semua hasil yang kami dapatkan itu kadang kami harus membuang ketika busuk karena jangkauan pasarnya terlalu jauh. Kadang juga ketika musim penceklit kami tidak bisa melaut, akhirnya kami harus berdiam saja di rumah dengan suami kami, jadi kami tidak punya penghasilan sama sekali. Berarti rata-rata yang penduduk di sana adalah nelayan, iya, gitu ya? Nelayan. Di sana tuh nelayan itu setiap hari melaut. Jadi tugas kami ibu-ibu di rumah itu menjaga anak, terus memasak di rumah. Selain daripada itu nelayan yang mengurusnya. Tapi waktu itu kami perempuan itu seringkali tidak dilibatkan sama sekali dalam bentuk apapun. Paling kami hanya menjaga anak atau bekerja di kebun ataupun membantu yang lainnya di dapur. Tetapi kalau untuk terkait dengan yang lain hal sebagainya itu hanya bapak-bapak nelayan yang mengurusnya. Makanya kami di sana tuh merasa harus ada kepedulian dari tingkat teratas untuk kami. Apa yang membuat Ibu Fani akhirnya perempuan nih harus dilibatkan nih, atau pada akhirnya mencetuskan untuk bergerak atau berbuat sesuatu? Setelah itu datangnya Project JEP6 di tengah-tengah kami. Project JEP6 itu di bawah naungan KKP. Datang di tengah-tengah kami
pada saat itu 2021 desa kami terpilih menjadi kampung nelayan maju pada saat itu. Pada saat itu pula mereka melakukan disertifikasi untuk para nelayan-nelayan kami terkait dengan pancing ramah lingkungan dan sebagainya. Dari situ pula kami ibu-ibu pun diikut terlibatkan. Dari situlah kami perempuan mempunyai keinginan untuk lebih sejahtera. Kami mempunyai penghasilan, bisa mempunyai keinginan untuk memajukan ekonomi kami. GP6 hadir dengan membawa 1 juta impian yang hadir di desa kami, membawa ilmu yang sebelumnya kami belum dapatkan, dan akhirnya kami bisa bermimpi untuk mendapatkan ilmu itu. Kami sangat bangga dan bersyukur memiliki JEP6 CFA Indonesia karena mereka merupakan salah satu kiriman Tuhan yang datang ke desa kami untuk membawa 1 juta impian untuk mensejahterakan desa kami. Karena yang awalnya desa kami yang bahkan di kabupaten kami sendiri tidak dikenal, kini sudah bisa dikenal di mana-mana. Bahkan saya bersyukur karena dengan adanya proyek ini, saya sudah bisa diundang ke Senegal, Afrika Selatan, untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan selama ini, apa yang sudah saya aspirasikan selama ini kepada teman-teman saya, kepada masyarakat yang ada di Maluku Tenggara. Saya bangga dengan hal itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Sampai Afrika. Iya, Afrika Selatan. Sebelum kita ke Mama Joyce, tentunya sebagai ketua kelompok pengolah perikanan, pastinya ada tantangan tersendiri nih dalam mungkin memanajemen atau ada isu-isu lainnya. Seperti apa tantangan yang terjadi? Tantangan yang terjadi di sana tuh kadang-kadang tidak ada saling kesepakatan di antara kelompok kita. Kadang ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi itu bukan jadi tantangan besar ya. Tantangan besar untuk saya itu bagaimana saya bisa memajukan kelompok saya. Saya bisa memajukan perempuan-perempuan di sana agar bisa menjadi perempuan hebat seperti perempuan-perempuan yang ada di luar. Tekad saya harus lebih mengutamakan kemajuan yang ada di desa saya, sehingga desa saya bisa mempunyai kepribadian yang begitu luar biasa yang bisa dikenal. Sampai hari ini saya bangga. Kenapa saya bisa katakan saya bangga? Karena yang dulunya saya hanya di tempat, di desa, bahkan di kota pun sangat sulit karena dengan perekonomian yang begitu terbatas. Kini dengan adanya proyek ini, saya bisa diantarkan kemana-mana, Bu. Bisa diantarkan ke luar negeri, diantarkan ke kota ini sampai ke kota sini. Bahkan saya bisa dihadirkan di dalam meeting-meeting tertentu. Saya sangat bangga dengan hal itu karena saya ibu rumah tangga biasa, tapi bisa dihadirkan dalam berbagai momen-momen yang terindah. Tentunya sekarang sudah bukan ibu rumah tangga biasa ya. Dan pastinya para warga dan juga anggota kelompok di sana sangat bangga sekali dengan Ibu Fani dan juga bagaimana Ibu Fani memimpin dan juga pergerakan-pergerakan lainnya. Nah, Ibu Fani, sebelum kita lebih lanjut, kita pindah dulu ke Mama Joyce sebentar. Mama Joyce, tadi kan Mama Joyce sudah bercerita bahwa sebelumnya Mama Joyce ada di kota, lalu sekarang ada di pedalaman begitu ya, di kabupaten. Bagaimana Mama Joyce, apa yang Mama rasakan ketika kembali ke daerah pesisir? Seperti apa Mama Joyce? Saya berlatar belakang kehidupan orang tua guru ya, ayah ibu saya guru, yang juga dalam kehidupan di kota mereka tetap menjunjung latar belakang kehidupan mereka dari kampung ya, masih menjaga adat istiadat. Nah ini kan saya kembali tugas di pedalaman itu kampung saya sendiri. Oh, berarti ini dulunya Mama Joyce apakah dilahirkan di sana atau tidak, bagaimana? saya lahir besar di
ibu kota provinsi Jayapura. Oh, di Jayapura. Di Papua, ya. Baik. Jadi orang tua saya sudah merantau ketika mereka masih muda. Iya. Lalu mereka menikah dan saya lahir di pusat kota. Di pusat kota ya. Dampak karena bertugas sebagai pendeta lah, saya dimutasikan ke sana, dihantar ke sana. Justru di tempat ini saya merasa saya bisa berkarya lebih maksimal. Kalau sebelumnya kan saya pendeta tapi di belakang meja di kantor. Iya. Lebih banyak di kantor ketimbang di aktivitas pelayanan bersama umat. Iya. Iya, saya karena pendeta kantor yang menyediakan segala kebutuhan administrasi. Iya. Lalu Mama Joyce, bagaimana perjalanan sampai akhirnya Mama Joyce memimpin atau terkait dengan penghargaan perempuan pesisir? Apa sih yang Mama Joyce cetuskan dan ini sebagainya? Saya memang sejak dulu memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak. Ya, saya sempat punya visi untuk mendirikan semacam rumah perlindungan begitu yang saya beri nama Pelangi untuk perempuan dan anak. Itu visi. Itu semua kan perlu mitra untuk bisa mewujudkan itu. Betul. Iya, karena saya berbasis pendidikan konseling, saya punya mimpi seperti itu. Lalu kemudian ketika saya ditugaskan ke pedalaman inilah, saya melihat sejak pertama kali orang tua saya mengenalkan kampung ini, dan sekarang pada akhirnya saya kembali lagi ke sini, tidak ada yang berubah. Kenapa hanya begitu? Dana kampung ini diapain begitu? Nah, setelah saya masuk, saya bersosialisasi dengan kehidupan di situ. Saya menyaksikan bahwa ternyata peruntukan dana kampung lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur ketimbang pembangunan manusia. Jadi dia perbandingannya sangat jauh. Nah, sementara alokasi dana yang untuk waktu itu kalau untuk perempuan di kampung itu di desa itu PKK, ada PKK di situ. Nah, perempuannya begitu saja. Bangunan fisiknya boleh bagus, tapi saya sangat prihatin dengan keberadaan hidup dari kaum perempuan di situ. Nah, di bagian lain di wilayah itu juga masih wilayah kampung saya, terdapat kasus yang sangat memilukan, itu angka stunting yang tinggi. Padahal di sekeliling kampung, dari kampung ke kampung, desa ke desa itu hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut, tidak ada jalan darat. Yang kelilingnya itu misalnya Mbak mau makan siput, ada kampung di situ yang siput habitatnya di situ melimpah. Mbak mau makan ikan gulama, ikan kakap, ikan lainnya, kepiting, udang melimpah. Tapi justru di tempat itu angka stunting paling tinggi, itu sangat memprihatinkan. Kenapa Mama Joyce? Kenapa terjadi? Ya, sangat memprihatinkan. Lalu saya tiba pada satu kesimpulan, pada dasarnya orang asli Papua itu semesta sudah sangat memanjakan. Semesta memanjakan dengan kekayaan alam itu. Betul. Padahal itu daerah pesisir yang sangat mudah ya untuk mendapatkan ikan. Jadi masyarakat kami terbiasa dengan kekayaan itu, dibanding terbalik. Dia menganggap dia miskin. Saya kaya. Mau makan udang, buang aja jaring. Mau daging rusa, pasang aja jerat di hutan. Masuk 1 ekor. Asal kuat. Masyarakat kami dimanjakan dengan itu, sehingga yang ada mindset mereka adalah nanti mau makan aja baru ngambil. Nanti pas lapar baru pergi ke laut. Tidak bisa begini, saya tidak bisa. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Ya harus punya visi, dan visi itu harus dicapai. Saya bergerak dengan visi itu. Lalu saya mulai menginventarisir di laut saya ada apa saja, di hutan saya ada apa saja. Saya tidak korek-korek soal mineral. Ya soal mineral itu tahun depan itu Petronas mau masuk. Tapi tahun ini saya harus bilang, lihat apa kekayaan laut saya.
yang saya sudah sebutkan tadi. Saya kan di sana ada 24 kampung yang saya bawahi sebagai pendeta. Saya minta teman-teman pendeta di wilayah-wilayah itu inventarisir apa kekayaan di jemaatmu, apa kasih ke saya dalam tempo yang sesingkat-singkat. Mereka kasih. Saya susun dalam bentuk proposal. Saya bawa ke instansi-instansi. Saya lupa pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi kali ini kita bertemu ya Mama. Hari ini kita ada di sini, baru saya ingat, saya lupa. Baru hari ini saya dapat penghargaan dari KBA. Luar biasa. Dilupakan tapi dihargai. Bukan lupa dalam hal apa, tapi saya tahu bahwa tetap bergerak dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan anak ya. Lalu dalam kondisi itu, ya namanya proposal saya tidak minta uang. Yang saya minta adalah alat dan kegiatan. Program. Tidak satu pun direspon. Ketika saya bawa kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Kaimana, responnya adalah, saya tidak mau jawab sekarang. Nanti tunggu saya datang dengan kegiatan. Saya datang dengan mitra saya. Dia gandeng siapa? Dia gandeng CFI dan GF6 ke kampung kami. Dan kampung yang menurut kebetulan Kepala Dinas juga berasal dari situ, dia bilang saya prihatin karena ternyata angka stunting paling tinggi itu ada di kampung saya. Mulailah dari sana dengan berbagai pelatihan yang dibuat oleh GF6. Pelatihan apa? Pelatihan membuat aneka olahan ikan dari ikan gulama. Ikan gulama itu apa sih? Atau kami di kampung menyebutnya ikan ganadi. Ikan itu rasanya tidak enak, sangat tidak enak. Lalu ikan itu hanya nelayan paling cari ikan itu karena gelembungnya. Gelembungnya itu sangat mahal. Iya, karena bisa. Dan tidak dijual di dalam sini. Betul. Dalam Kaimana keluar. Karena itu bahan dasar make up juga deh kalau nggak salah ya. Kolagen kan? Iya, betul. Seperti itu. Iya. Jadi ikan ini juga tidak laku karena jarak antara wilayah kami dengan pasar itu, market itu terlalu jauh. Dan solusinya selama ini hanya bikin ikan asin. Iya. Lalu Jeff masuk dengan proyeknya membuat diversifikasi olahan ikan. Disitulah kami, ya waktu itu Jeff minta saya hanya sebagai motivator saja. Wah ternyata ke belakangnya menjadi sekretaris kelompok. Ya, saya bentuk kelompok yang saya bentuk, saya jadi sekretaris di dalamnya, seperti itu. Luar biasa Mama. Nah, Mama Joyce luar biasa, sangat membara ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita mendengar banyak hal. Tadi masukan juga dari Mama Joyce, tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebetulnya kami adalah Kementerian Pengusul Kebijakan yang agak sulit sebetulnya untuk kami bergerak di sampai daerah-daerah terkecil. Itulah kenapa ada Dinas Pengampu Urusan Perempuan dan Anak sampai ke wilayah kabupaten dan juga kota dan juga wilayah terkecil lainnya dan juga unit-unit seperti itu Mama. Tapi kami senang mendengar tadi juga sebetulnya banyak juga kementerian-kementerian lain yang turut membantu menyukseskan program-program termasuk memberdayakan perempuan juga. Tentunya ini juga atas koordinasi kami juga di tingkat pusat Mama. Jadi para kementerian-kementerian ini saling berkoordinasi untuk mengimplementasikan program-program terutama mendukung urusan perempuan dan anak. Nah tadi sebelum ke Ibu Fani, satu lagi untuk Mama Joyce. Tadi kan disampaikan bahwa di sana tingkat stuntingnya tinggi. Nah Mama Joyce saat ini setelah program GF6. Nah, setelah program GF6, setelah inisiasi dan juga keinginan Mama Joyce untuk merubah keadaan ini, ayo kita semua memberdayakan daerah kita dan berubah lebih baik. Bagaimana tingkat stunting yang terjadi di sana, perubahan-perubahan yang terjadi setelah program tersebut seperti apa, Mama Joyce? Jadi yang pertama perlu kami ubah itu mindset dari perempuan itu sendiri. Betul. Bahwa anak yang mereka lahirkan itu titipan Tuhan yang harus dijaga. Dijaga dengan apa? Memberi kecukupan nutrisi, memberi kecukupan pendidikan, memberikan kecukupan kasih sayang. Nah, sementara fakta lapangan adalah
anak turut terlibat dalam upaya-upaya orang tua menghidupi keluarga. Lalu untuk dirinya sendiri bagaimana? Nah ini ya selama ini saya percaya sebagai gereja juga. Kami sebagai gereja mengedukasi lewat setiap khotbah misalnya, khotbah di gereja. Terus yang kedua, kami mengedukasi dalam pendampingan di setiap unit-unit pelayanan. Harapan kami melalui pelatihan, saya mendorong beberapa wilayah-wilayah di mana gereja kami ada, saya mendorong pimpinan-pimpinan pendeta-pendeta yang ada di wilayah itu. Saya mendorong mereka untuk segera buat pelatihan edukasi para mama supaya melaluinya kita bisa menekan angka itu, karena para perempuan diberikan pencerahan lewat pendidikan, tetapi juga dibekali dengan keterampilan mengolah ikan. Bukan saja masak rebus, tapi ada beragam olahan. Sehingga ketika tidak melaut, olahan ini akan digunakan untuk memberi makan anak-anak mereka. Betul. Olahan itu antara lain kaki naga atau nugget itu, kecap ikan, sambal ikan, abon ikan, bakso ikan itu. Sekarang di sana berarti sudah ada beragam olahan itu ya? Akhirnya mereka dengan, ya ibu, kita tidak perlu lagi ke kota untuk beli barang-barang ini karena kita bisa bikin sendiri. Itu respon mereka ketika mereka dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan. Luar biasa Mama Joyce. Pasti masyarakat di sana sangat berterima kasih atas inspirasi dan juga inisiatif dari Mama Joyce sampai menjadi saat ini, karena udah ada olahan dan lain sebagainya dari yang selama ini hanya ikan dimasak, mungkin dibakar, digoreng dan lain sebagainya ya Mama. Jadi ketika tidak ada ikan, ada abon, ada nugget, nah seperti itu. Jadi Jeff ini dia tidak hanya membekali kita dengan pengetahuan, keterampilan, tapi juga dia memberikan alat. Jadi ketika Jeff tiba kepada Pak Adi, saya cuma bisa bilang begini, Bapak adalah jawaban Tuhan untuk doa saya bagi proposal ini. Jeff merealisasikan apa yang menjadi visi saya bagi perempuan di pedalaman. Jeff menolong saya, menopang saya dengan sepenuhnya. Dan saya minta bantuan, Pak saya perlu ini, Mbak Amel saya perlu ini. Mereka menolong saya dengan alat. Jeff tidak menyediakan modal. Kamilah yang harus berjuang untuk menciptakan itu. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mampu kami topang dengan memotivasi, tapi juga mengedukasi, memberikan pelatihan, melengkapi, membekali, mendampingi. Goal tidak. Luar biasa, alhamdulillah dengan penguatan SDM tentunya masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi ya Mama Joyce. Terima kasih Mama Joyce, kita pindah sebentar ke Ibu Fani. Nah Ibu Fani kan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Saniri Ohoi Waktidat. Saya terus mau salah nih, mau ngomongnya Ohio dari tadi. Ohoi Waktidat. Nah, bagaimana pengalaman Bu Fani untuk memimpin di ruang adat yang notabene didominasi oleh laki-laki? Bagaimana di sana, Mbak? Pengalaman saya di sana ketika memimpin rapat, biasa ya kalau di sana Badan Saniri itu adalah pimpinan rapat. Jadi di sana saya sendiri adalah pimpinan rapatnya. Di sana tuh yang selalu saya utamakan adalah saya harus menyampaikan inspirasi perempuan. Setelah itu baru saya sampaikan inspirasi masyarakat. Karena kalau menurut saya kehidupan perempuan itu lebih penting. Kenapa lebih penting? Karena perempuan itu mempunyai banyak kekuatan ya untuk dalam kehidupan itu. Perempuan harus menjaga anak, perempuan harus mencari nafkah juga untuk keluarga. Nggak menutup kemungkinan bahwa suaminya tidak menafkahi, tetapi perempuan juga harus menafkahi keluarganya ketika mungkin suaminya tidak bekerja atau tidak melaut. Jadi di sana
saya harus utamakan bagaimana caranya saya menyampaikan aspirasi terkait dengan perempuan, karena yang harus saya dipercayakan di sana, saya dipercayakan oleh orang banyak, saya harus mensukseskan kehidupan para perempuan. Karena kita perempuan itu sering disepelekan, sering disudutkan, maka kita harus mengangkat martabat perempuan, bahwa perempuan juga bisa mengangkat ekonomi keluarga, mengangkat ekonomi masyarakat, dan perempuan juga bisa berjuang untuk kehidupan yang lebih bermartabat ke depannya. Luar biasa. Nah, seperti apa harapan dan juga visi Ibu Fani untuk perempuan nelayan serta masyarakat di Ohoy Waktidat sendiri? Harapan saya ke depannya, kami lebih sukses, lebih mandiri setelah mungkin proyek yang sedang kami jalankan ini, proyek JEP6 CFA Indonesia berakhir. Kami lebih mandiri, lebih tingkatkan pendapatan kami, baik itu ekonomi ataupun usaha kami yang sekarang kami lagi tingkatkan, harus lebih baik lagi ke depannya. Dan harapan saya ke depannya itu juga harus menjaga laut agar tidak membuang sampah sembarangan ke laut, karena kehidupan kita berasal dari laut, kekayaan kita berasal dari laut, maka kita harus menjaganya. Dengan itu kehidupan kita akan berjaya untuk kedepannya. Semoga dengan ini kami para perempuan selalu diutamakan dan selalu dihargai oleh semua orang yang ada di dunia ini. Terima kasih. Luar biasa Ibu Fani. Nah, satu lagi nih, karena durasi, mungkin Mama Jos, kami ingin mendengar pesan untuk perempuan pesisir agar berani dan juga memiliki visi dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Seperti apa Mama Jos? Sukses itu dia tidak jatuh dengan sendirinya. Dia harus diperjuangkan. Tidak ada yang mudah dalam kerja-kerja pemberdayaan manusia. Teristimewa perempuan, perlindungan anak, itu tidak mudah. Tapi Tuhan beri kemudahan kepada orang yang tulus bekerja untuk mengangkat harkat perempuan, harkat sesamanya perempuan. Saya mengalami jalan sulit yang saya tempuh. Di ujungnya saya berjumpa JEF6. Jalan sulit yang saya lalui, jalan sunyi untuk pemberdayaan perempuan. Ternyata saya tidak sendiri. Tuhan menyediakan alatnya melalui DKP, baik kabupaten maupun KKP, untuk memudahkan jalan itu demi pencapaian. Fokus saya bukan pencapaian penghargaan kemarin. Kemarin saya dikejar-kejar untuk lengkapi data, saya tidak mau kasih. Karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah para perempuan yang saya melalui mereka, saya upayakan supaya mereka bisa pertama memiliki kebaikan kehidupan, yaitu kesejahteraan. Memiliki anak-anak yang sehat, memiliki ekonomi rumah tangga yang mapan, yang stabil. Itu tujuan saya. Jika itu belum tercapai, saya belum merasa berhasil. Pencapaian ini, saya ditolong, dalam jalan pencapaian ini saya ditolong oleh CFA Indonesia dan GEF6. Ada DKP, ada KKP. Hari ini bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya saya merasa tidak sia-sia. Suara saya malah sudah sampai di pusat melalui podcast ini. Terima kasih. Dan harapan saya bahwa proyek boleh selesai, tapi kerja kami belum selesai. Betul. Proyek ada masa akhirnya, tapi kerja-kerja pemberdayaan perempuan tidak akan berakhir sampai perempuan itu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik, hidup bermartabat, dihargai. Karena pada dasarnya, kalau dibandingkan dengan keberadaan para perempuan di Ibu Fani, perempuan adat istiadat kami memang menghargai. Yang itu ada budaya mas kawin,
itu penghargaan kepada perempuan. Jadi semakin dia mahal, itu prestise itu ada di situ. Jadi perempuan itu dia berharga. Dia berharga bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukan perempuan. Itu visi dan mimpi itu harus saya capai. Bahwa pada titik pencapaian adalah mereka mengalami kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan rumah tangga melalui penguatan ekonomi rumah tangga. Luar biasa, terima kasih banyak Mama Joyce dan juga Ibu Fani. Singkat sekali pertemuan kita hari ini, tapi semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Nanti kita akan bertemu lagi suatu hari nanti dengan kabar yang jauh lebih baik lagi, dengan progres di Ohi dan juga progres di Kaimana ya Mama. Siap. Sahabat perempuan dan anak, semoga podcast episode kali ini tentunya menginspirasi untuk perempuan di pesisir tentunya. Semoga inspirasi dari Mama Joyce dan juga Ibu Fani tadi sampai ke segenap sahabat perempuan dan anak. Nah, sahabat perempuan dan anak, jangan ragu untuk terus speak up tentang pemikiran kita dan jangan ragu untuk mengambil peran. Dan jika kamu melihat, mendengar atau mengalami kekerasan, jangan takut untuk terus melaporkan ke salah satunya melalui call center Sapa 129 atau melalui nomor WhatsApp di 08111 129 129. Dare to speak up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan podcast episode Sapa kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri dan terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyaksikan episode berikutnya. Sampai jumpa.